Haleluya, salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, shalom, selamat pagi. Mari sama-sama kita siapkan hati kita saudara, kita masuk dalam doa dan puasa. Kita percaya kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Amin saudara, boleh tepuk tangan yang terdahsyat buat Allah kita. Mari sama-sama kita berdoa untuk kita mulai ibadah doa puasa kita. Bapak, kami datang di hadapan-Mu, kami siap memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Hati kami bersuka cita, hati kami bergembira, dan kami berbahagia memuji Allah kami yang luar biasa. Bapa, kami bawa korban syukur kami bawa persembahan kami. Biarlah Tuhan disenangkan lewat pujian penyembahan kami dari tempat ini. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tepuk tangan yang terdahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Tepuk tangan buat Allah kita. Sama-sama katakan saudara. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku ya Tuhan. Sekali lagi katakan. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku ya Tuhanku, perbuatan yang maksud-Mu bagiku ya Tuhanku. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah nama-Mu Yesus. Banyaklah maksud-Mu bagiku. Sekali lagi katakan, banyaklah yang Kau lakukan. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku ya Tuhanku. Haleluya. Tiada Allah yang seperti-Mu, setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah nama-Mu Yesus. Sekali lagi. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah nama-Mu. Sambil angkat tangan katakan yuk. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah nama-Mu Yesus. Banyaklah, banyaklah yang Kau lakukan, Allahku ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku ya Tuhan. Perbuatan yang ajaib, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku ya Tuhan. Perbuatan yang ajaib, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku ya Tuhanku. Tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang hebat seperti-Mu. Banyak yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami. Setiap hari Tuhan kami melihat pertolongan-Mu, kami melihat kasih-Mu dan cinta-Mu yang begitu luar biasa. Dan pagi hari ini kami datang membawa syukur kami ya Tuhan. Mari sama-sama bawa syukur kita di hadapan Tuhan saudara. Mari ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Mari
Mari sama-sama angkat suaramu, katakan terima kasih buat kebaikanmu, kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur buat kebaikanmu, buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah kerinduan kami kepada Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu ya Allahku. Sama-sama sambil angkat tangan katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Mari sama-sama katakan saudara, inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu ya Allahku. Mari saudara katakan, ku berikan hati, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu.
Biar musik saja, mari sembah Dia. Ya Tuhan, kami berikan hati kami bagimu, menyembahmu, memujimu selalu. Kami ya Tuhan Yesus, kami rindu kepadamu ya Tuhan, kami rindu Engkau. Haleluya. Berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan ku berikan hatiku kepada kehendak-Mu yang jadi, sebab Kaulah Tuhan, Kaulah Raja yang layak disembah. Mari angkat tangan saudara, sembah Dia. Dia yang layak disembah, hanya Yesus. Haleluya. Terima kasih
Mari saudara yang bisa berbahasa roh, mari berbahasa roh bersama-sama. Oh, hidup kami milik-Mu, hidup kamilah milik-Mu Tuhan, melakukan rencana-Mu. Kau selalu bersama-sama dengan kami. Mari sama-sama katakan saudara. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari sama-sama katakan dengan iman saudara. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Katakan dengan iman. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Katakan kau bersamaku, kau bersama di dalamku, kau bersamaku, kau bersama di dalamku, sekali lagi katakan kau bersamaku, kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sorak-sorai tepuk tangan bagi Allah kita saudara. Haleluya. Ora bataka sandara lamo ya sikiera lamo. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdiri bagi bangsa kami Indonesia. Terima kasih untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Kami datang Tuhan karena kami tahu kami membutuhkan Yesus Tuhan. Kami menyerahkan, kami membawa bangsa kami. Kami berdoa Tuhan bagi Presiden dan Wakil Bapak Joko Widodo dan Bapak Makruf, amin Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau berikan mereka kemampuan, Engkau berikan hikmat bagi mereka Tuhan. Sehingga mereka di dalam takut akan Tuhan, mereka boleh memimpin bangsa kami ini Tuhan. Karena kami tahu ketika bangsa yang sungguh-sungguh percaya dan menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan, maka perlindungan dan penyertaan Tuhan itu akan senantiasa ada di tengah-tengah bangsa itu. Untuk itu Tuhan kami percaya bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang sungguh-sungguh mengharapkan, menaruh seluruh pengharapan hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Untuk itu Tuhan, mari Engkau memberikan kemampuan, menuntun Tuhan, sehingga bangsa ini, bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang mengandalkan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami datang bangsa ini
datang menyerahkan seluruh kehidupannya, mencari wajah Tuhan, meninggalkan semua jalan-jalan yang salah ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau mendengar setiap jeritan doa kami. Kami percaya Engkau akan mendengar dan Engkau menjawab setiap doa-doa kami. Kami berdoa untuk kondisi bangsa saat ini, di mana Tuhan pandemi COVID yang terus Tuhan terjadi, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Rote. Itu terus Tuhan, kami percaya semuanya ada. Semuanya Tuhan terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Untuk itu Tuhan kami minta belas kasihan-Mu Tuhan. COVID-19, di mana Tuhan varian-varian yang baru Tuhan. Mulai dari Alpha, Beta sampai ke Delta. Kami berdoa Tuhan, biarlah Bapa Engkau memberikan kesembuhan. Engkau menuntun bangsa ini Tuhan, agar bangsa ini mampu untuk melakukan semua yang terbaik. Kami berdoa untuk para tim medis Tuhan, para dokter, perawat, semua yang ada di rumah sakit, bahkan di hotel-hotel tempat Tuhan dipakai untuk menampung semua yang penderita Tuhan terpapar virus COVID-19. Kami berdoa Tuhan mampukan mereka, berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka, sehingga mereka boleh melaksanakan semuanya dengan baik. Mereka melakukan semuanya Tuhan. Kami tahu sebagai manusia mereka penuh dengan keterbatasan. Untuk itu kami percaya oleh api Pentakosta yang ketiga, biarlah Tuhan Roh Kudus memberikan kekuatan, Roh Kudus menjamah mereka, Roh Kudus memberikan kesembuhan, memberikan Tuhan menopang mereka teristimewa para medis, agar mereka mampu menangani dengan baik Tuhan. Kami berdoa, biarlah penanganan COVID-19 yang ada di bangsa kami. Kami berdoa, Tuhan Engkau yang menyelesaikan semuanya ya Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu berkata 1 Petrus 2 ayat 24, Tuhan sudah menanggung semuanya di kayu salib. Dan oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus, Engkau memulihkan bangsa kami. Engkau memberikan kesembuhan bagi bangsa kami. Indonesia dipulihkan, Indonesia dibebaskan Tuhan. Biarlah Tuhan, semua oleh karena kemampuan yang daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk perekonomian yang ada di bangsa kami. Kami berdoa berikan kemampuan teristimewa pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah. Memikirkan Tuhan untuk terus melakukan penanganan Tuhan, agar perkembangan, peningkatan ekonomi yang terjadi di bangsa kami, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah, semuanya Tuhan mengalami peningkatan. Berikan Tuhan kemampuan bagi setiap pemerintahan daerah. Kami berdoa dari pusat sampai daerah, mereka bekerja sama, menolong, menopang satu dengan yang lain. Kami berdoa Tuhan, biarlah bangsa ini dipulihkan. Biarlah damai sejahtera yang daripada Tuhan turun. Dan kami percaya janji-Mu adalah masa depan yang penuh harapan bagi bangsa kami. Kami tahu itu terjadi bagi bangsa kami. Untuk itu Tuhan, mari Bapa, Engkau lawat bangsa kami. Biarlah hujan pertobatan terjadi. Kami berdoa Tuhan untuk radikalisme, terorisme yang terus masih melanda provinsi-provinsi yang ada. Kami berdoa Tuhan, Engkau berikan kemampuan, Engkau berikan keamanan, damai sejahtera. TNI Polri, kami berdoa berikan mereka kemampuan Tuhan, agar mereka boleh menyelesaikan, mereka boleh memberikan solusi yang terbaik. Mereka menangani setiap permasalahan. Kami berdoa Tuhan, berikan mereka kemampuan, berikan mereka hikmat, sehingga mereka boleh melakukan. Mereka menangani dengan benar, mereka menangani dengan bijaksana, sehingga Tuhan tidak terjadi hal-hal yang dapat menyebabkan lebih masalah yang lebih rumit. Tapi kami percaya mereka boleh menyelesaikannya dengan baik. Tuhan, narkoba, narkotika, kami berdoa, kami menyerahkan. Biarlah Tuhan, kedamaian Tuhan, ketentraman, teristimewa Tuhan, dibebaskan Tuhan dari masalah-masalah narkoba, narkotika. Kami berdoa dari pusat sampai ke daerah. Biarlah Tuhan, bangsa ini Tuhan ada di dalam perlindungan-Mu. Kami berdoa bangsa ini terus Tuhan di dalam tuntunan-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Bahkan Tuhan, provinsi kota kami ini Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang memberikan damai sejahtera, Engkau memberikan kedamaian bagi provinsi dan kota kami.
Kami menyerahkan semuanya Tuhan. Semua masyarakat yang ada di provinsi dan kota kami, mereka mengalami damai sejahtera sukacita. Damai sejahtera sukacita memenuhi provinsi dan kota kami. Sehingga Tuhan, kami percaya kedamaian itu memberikan keberanian bagi setiap masyarakat. Mereka diberikan keberanian. Teristimewa Tuhan saat ini, protokol penanganan kesehatan Tuhan, mereka melakukan semuanya dengan baik. Tuhan, mulai dari memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan. Kami berdoa tetap itu merupakan hal yang terutama, hal yang terpenting yang harus dilakukan oleh semua masyarakat yang ada. Bahkan bangsa ini terus melakukan semuanya untuk terhindar dari COVID-19. Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan belas kasihan-Mu turun bagi bangsa kami, provinsi dan kota kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar. Pujilah, pujilah namanya. Perbuatannya besar. Besar, perbuatannya besar, haleluya. Perbuatannya besar, puji Tuhan. Perbuatannya besar, pujilah namanya. Kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk setiap umat-umat Tuhan yang ada di wadah ini Tuhan, di mana saja mereka berada, bahkan mereka yang mengikuti Tuhan ibadah doa puasa ini. Tuhan, Engkau yang memberkati setiap mereka Tuhan, dalam segala bentuk pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi hari-hari ini. Tuhanlah yang menjadi kekuatan buat setiap mereka. Tuhanlah yang menuntun mereka dan memberikan kepada mereka hikmat untuk mereka dapat menjalani hidup di hari-hari yang penuh dengan kesukaran ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap keluarga-keluarga yang ada di wadah ini. Tuhan, Engkau yang memberkati setiap mereka Tuhan, di mana saja mereka berada Tuhan. Bapa, biarlah kasih-Mu sempurna buat setiap keluarga-keluarga yang ada di wadah ini Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan, biarlah setiap umat-umat-Mu, mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang dalam kesesakan mereka diberikan kelegaan, mereka yang letih lesu dan berbeban berat, Tuhanlah yang menghibur setiap mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa setiap kali mereka datang kepada Tuhan, biarlah mereka mendapat kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kekuatan mereka setiap hari semakin bertambah di dalam Tuhan. Ajar setiap umat-umat-Mu semakin dekat dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin rohani, dari Pak Niko dan keempat wakil, Pak Gede dan Pak Yuli, bahkan seluruh gembala-gembala cabang yang ada Tuhan di wadah ini. Tuhan, kami berdoa Allah yang memberkati setiap hamba-hamba-Mu ini. Keluar masuk mereka diberkati oleh Tuhan. Apapun tanggung jawab yang Tuhan percayakan buat mereka, doa kami Tuhan, biarlah mereka terus mengalami kekuatan yang daripada Tuhan. Hikmat-Mu yang senantiasa menuntun setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Berkati kesehatan mereka, keluarga mereka besar mereka Tuhan diberkati oleh Tuhan.
Tuhan, yang menjadi perlindungan buat setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih setiap hari. Biarlah Tuhan berbicara buat setiap hamba-hamba-Mu, menuntun mereka Tuhan kepada rencana Tuhan yang sempurna. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah lewat setiap hamba-hamba-Mu, di mana mereka mendapat tuntunan daripada Tuhan, seluruh kami umat-umat-Mu akan dituntun kepada kebenaran. Kami akan dituntun kepada rencana Allah yang sempurna. Tuhan, terima kasih Tuhan buat ibadah-ibadah kami pada hari Minggu. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Biarlah hadirat-Mu dan pengurapan-Mu yang akan mengurapi setiap kami Tuhan. Kami yang melayani setiap umat-umat-Mu Tuhan. Bapa, baik kami yang mengikuti online, kami yang mengikuti onsite. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan melawat setiap kami Tuhan. Kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan setiap ibadah-ibadah kami mengalami keserupaan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami Tuhan buat setiap umat-Mu, para pemimpin-pemimpin rohani kami. Tuhan, biarlah kerajaan Allah itu datang dan kehendak Tuhan jadi buat seluruh hidup kami. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, puji Tuhan. Perbuatannya besar, pujilah, pujilah namanya. Sekali lagi katakan saudara, perbuatannya besar, perbuatannya besar, haleluya. Perbuatannya besar, puji Tuhan. Perbuatannya besar, pujilah namanya, pujilah namanya, pujilah namanya, sekarang dan selamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini kami boleh bersama-sama di dalam hadirat-Mu. Kami memuji, menyembah Tuhan, kami menyenangkan Tuhan. Dan sebentar kami boleh mendengar sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, urapi setiap kami buka setiap katup-katup rohani kami, telinga rohani kami, hati kami Tuhan, roh kami buka di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran firman-Mu menyegarkan setiap kami, membangkitkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, biarlah dengan kata-kata yang sederhana, hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, biarlah melalui kebenaran firman-Mu, umat-Mu juga dibangkitkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Kristus Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa bersama kembali di dalam doa puasa. Nah baik, hari ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan. Tema kita pagi hari ini adalah membangkitkan pelayanan kenabian di era Pentakosta. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, pelayanan kenabian dalam gereja sama pentingnya dengan pelayanan penggembalaan. Namun kurangnya pemahaman tentang sifat dan fungsi daripada pelayanan kenabian tidak sedikit menimbulkan kekacauan di dalam gereja lokal. Benturan demi benturan terjadi di antara pelayan, khususnya para pendoa atau para nabi dengan para pemimpin. Para pemimpin atau para gembala merasa tidak dihargai, dianggap kurang rohani, bahkan seringkali dipermalukan di depan jemaatnya. Sebaliknya bagi para nabi, dengan rasa tertolak tak sedikit yang mundur dari pelayanan karena kecewa dan memilih untuk diam. Mengabaikan panggilan Tuhan di dalam dirinya, di dalam hatinya yang terus bergelora. Nah tentu saja ini akan menyebabkan kerugian bagi gereja, di mana gereja bisa bertumbuh dengan besar namun mengalami kebutaan secara rohani. Nah mari kita melihat
ke dalam harapan-harapan di masa lalu. Suatu hari Musa berdiri di hadapan orang Israel yang begitu banyak. Lalu datanglah Yitro. Dia melihat bagaimana Musa melayani bangsa itu. Lalu Yitro menyampaikan usulan supaya Musa memilih orang-orang yang cakap, orang yang berhikmat, orang yang pandai, orang yang takut akan Tuhan untuk menolong daripada pelayanan Musa. Nah, Musa melakukan anjuran daripada Yitro, tapi kemudian Musa tetap mengeluh kepada Tuhan. Kenapa? Karena begitu beratnya tekanan di dalam pelayanan pengembalaan, menggembalakan bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Sampai suatu hari Musa berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku sendiri saja tidak sanggup untuk menggembalakan umat-Mu. Lalu Tuhan meresponi dengan memberikan sebuah jawaban supaya Musa memilih 70 orang tua-tua. Dan mereka disuruh berkumpul supaya Tuhan memindahkan atau membagi Roh Kudus, urapan yang ada pada Musa kepada 70 orang. Dengan demikian mereka bisa berbagi tanggung jawab. Nah, namun apa yang terjadi ketika semua 70 orang itu kumpul, ternyata ada 2 orang di kemah yang namanya tercatat tetapi tidak ikut maju. Nah, apa yang terjadi ketika Roh Kudus turun? Maka orang yang berkumpul itu dipenuhi dengan Roh Kudus, tetapi juga yang di kemah menerima pengurapan Roh Kudus. Lalu seorang muda memberitahu kepada Musa bahwa Eldad dan Medad dipenuhi Roh Kudus. Lalu Yosua berkata, Tuanku, cegahlah dia. Tetapi apa yang menjadi jawaban Musa? Musa berkata, bahkan dia menegur kepada Yosua, dia berkata, apakah engkau begitu giat membela aku? Apakah engkau begitu giat membela pelayanan ini? Dan Musa berkata tentang pencurahan Roh Kudus, tentang kedua orang itu. Dia berkata begini, kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberikan rohnya hinggap kepada mereka. Nah, satu kerinduan Musa adalah melihat semua orang dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya percaya buat Musa, mungkin pikiran Musa adalah menggembalakan nabi lebih mudah daripada menggembalakan umat Tuhan. Dalam pikirannya bahwa nabi adalah orang yang mengerti kehendak Allah. Jadi mungkin lebih mudah, tetapi pada kenyataannya menggembalakan nabi sama susahnya menggembalakan jemaat. Nah, bagian berikutnya kita akan melihat di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-17 dan 18, bagaimana kita menyikapi, memaknai Kisah Para Rasul 2 ayat 17-18 dalam bingkai pelayanan kenabian. Firman Tuhan berkata akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dari ayat ini kita bisa melihat ketika Roh Kudus dicurahkan, maka dikatakan anak-anak bernubuat, teruna mendapat penglihatan, orang tua mendapat mimpi, juga ke atas hamba-hamba Tuhan dicurahkan rohnya sehingga mereka bernubuat. Ada 3 pekerjaan penting yang bisa kita lihat di dalam ayat ini. Yang pertama bernubuat, yang kedua penglihatan, yang ketiga adalah mimpi. Bernubuat adalah pekerjaan daripada seorang nabi. Mimpi dan penglihatan adalah cara Allah berkomunikasi dengan nabi. Nah, tentu saja 2 cara ini bukan yang pokok ya, bukan dengan cara yang sama. Kalau kita mau belajar bagaimana mendengar suara Tuhan, Bapak Ibu bisa mengikuti kelas KOM seri 100. Di sana kita bisa belajar cara-cara Tuhan berbicara dengan kita. Tapi dari ayat ini kita bisa melihat 3 poin atau 3 bagian penting adalah bernubuat, penglihatan, dan mimpi. Nah, ini menyangkut daripada kehidupan para nabi. Nah, selanjutnya kita mengenal secara singkat pelayanan para nabi.
para nabi muda. Nah, seringkali nabi-nabi muda di dalam gereja itu tumbuh dalam satu malam, namun layu di bawah terik sinar matahari. Di dalam pelayanan gereja lokal kita bisa melihat bagaimana nabi-nabi muda begitu cepat dengan lantang menyerukan, beginilah firman Tuhan. Saya melihat, saya merasakan satu dorongan yang kuat. Yang lain berkata, saya mendengar Tuhan berbicara kepada saya. Nah, mereka adalah nabi-nabi ini adalah orang-orang yang penuh dengan semangat dan keberanian yang kudus dalam menyatakan apa yang mereka terima dari Tuhan. Namun seringkali secepat kilat juga mereka kehilangan mimbar di dalam pelayanannya. Pergi dengan kepala tegak, pulang dengan kepala tertunduk, dan tak pernah kembali ke dalam ladang pelayanannya. Kenapa? Karena mereka menghadapi tekanan, penolakan. Nah, seringkali banyak kita bisa melihat contoh-contoh di dalam pelayanan gereja. Saya berjumpa dengan begitu banyak orang-orang yang merasa dirinya dipanggil dalam pelayanan kenabian, tapi mereka kemudian mundur dan memilih pelayanan yang lain yang aman. Nah, ketahuilah ketika kita menolak bagian kita menjadi seorang pelayan Tuhan sebagai juru bicara Allah, ketika kita menolak artinya kita sedang mempercayakan kepada orang lain atau memaksa orang lain mengambil bagian kita. Dan apa yang terjadi? Maka kita sebenarnya adalah beban bagi orang lain, beban bagi tubuh Kristus. Nah, pertanyaan yang muncul berikutnya adalah, mengapa gembala sepertinya menolak kehadiran nabi-nabi muda di dalam gerejanya? Mengapa para gembala seringkali terlihat menolak kehadiran daripada para nabi? Nah, ketika gembala dalam gereja lokal secara tegas menolak kehadiran seorang nabi muda, bukan berarti bahwa gembala tersebut menolak sepenuhnya pelayanan kenabian di dalam gerejanya. Sekali lagi, ketika seorang gembala dengan tegas menolak seorang nabi muda, bukan berarti bahwa gembala tersebut menolak pelayanan kenabian di dalam gerejanya. Tetapi sesungguhnya yang terjadi adalah sang gembala sedang berusaha melindungi kawanan domba dari hal-hal yang berpotensi membahayakan dan menceraikan kawanan domba. Nah, kenapa? Seperti tadi dikatakan, kenapa seringkali membahayakan? Karena pelayanan daripada nabi muda yang belum berpengalaman seringkali berbenturan, seringkali terlalu emosi sehingga membahayakan kawanan domba Allah. Jadi sekali lagi, bukan keinginan daripada gembala untuk menolak kehadiran daripada nabi, tapi seringkali daripada sikap atau pelayanan nabi sendiri itu yang membuat pelayanannya berhenti. Jadi jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa gembala menolak atau tidak memberi ruang bagi pelayanan kenabian. Nah, kenapa? Hal ini biasanya bukan berkaitan dengan pesan yang dibawa oleh sang nabi, namun selebih pada cara sikap dan bahasa dari nabi muda tersebut yang tidak berkenan pada gembalanya. Nah, perlu kita sadari bahwa, dan kita harus sadar ketika kita menyampaikan pesan, bobot pesan dengan bahasa pesan itu seimbang. Nah, ketika bahasa kita berbeda atau tidak seimbang dengan pesan, maka akan terjadi kesalahpahaman. Nah, yang kedua, sikap kita sebagai nabi seringkali arogan, sombong, merasa diri lebih rohani, bahkan mungkin terkesan menggurui daripada gembala. Nah, gembala bisa memahami kelemahan kita. Gembala bisa memahami kelemahan kita, ketidakakuratan kita dalam menerima dan menyampaikan pesan, namun cara kita, sikap kita
dan etika yang tidak baik dalam menyampaikan pesan daripada Tuhan bisa membuat pelayanan yang baru dibangun hancur seketika. Tentu saja kita tidak menginginkan yang demikian. Kita ingin pelayanan kita seterusnya. Nah, berikutnya bagaimana kita mengenal, secara singkat kita akan mengenal perbedaan fungsi gembala dengan nabi. Apa itu tugas gembala? Tugas gembala di dalam Alkitab bisa kita lihat di dalam Mazmur 23 dan Yeskel 34. Seorang gembala memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat di dalam pelayanannya. Di dalam menggembalakan jemaat, gembala memiliki tanggung jawab mencari yang hilang, membalut yang terluka, mengunjungi yang sakit, merawat domba-domba yang sehat, memelihara mereka supaya enggak hilang. Seorang gembala akan merasa senang apabila domba-domba yang digembalakannya gemuk, segar, hidup dalam kesatuan, makmur, usahanya diberkati dalam kondisi aman dan sejahtera. Secara singkat. Namun gembala juga memiliki sisi negatif. Apa itu? Seringkali terjebak di dalam kenyamanan dan kemapanan sehingga tidak mampu melihat ke depan. Nah, oleh sebab itu seorang gembala membutuhkan kehadiran nabi di sisinya yang diharapkan mampu menolong sang gembala mengatasi sisi negatif tersebut. Ya, sekali lagi bahwa gembala memiliki sisi negatif, seringkali terjebak di dalam kenyamanan, kemapanan, sehingga tidak bisa melihat keluar. Oleh sebab itu, seorang gembala memerlukan seorang nabi sebagai mata untuk menolong, melihat ke depan, sehingga membantu sang gembala mengatasi sisi negatif. Nah, sebaliknya tugas nabi adalah orang yang berbicara atas nama Tuhan. Ketika nabi berbicara atas nama Tuhan, maka dia bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan daripada Tuhan. Apakah itu baik atau buruk? Nabi-nabi yang dewasa akan membuat sang gembala menjadi nyaman. Kenapa? Karena kehadiran nabi menolong para gembala agar mata rohani mereka tetap terbuka. Nabi adalah mata bagi gembala. Nabi adalah mata bagi jemaat Tuhan, membantu gembala dan jemaat untuk melihat keluar. Namun kita perlu juga sadar bahwa kehidupan sang nabi sangat berbeda dengan gembala. Kehidupan nabi jauh daripada yang namanya kemapanan. Kehidupan nabi memiliki standar yang lebih tinggi dalam kekudusan. Nah, oleh sebab itu seringkali terjadi gesekan atau benturan antara gembala dengan nabi. Nah, kenapa? Karena kehidupan nabi dia tidak pernah mengenal kata mapan, dia harus bergerak terus bersama dengan kegerakan Tuhan. Dikarenakan karena seluruh kehidupan daripada sang nabi adalah alat Tuhan untuk berbicara kepada umatnya. Nah, berikutnya, nabi harus tunduk kepada nabi. Nah, penting bagi nabi-nabi muda di dalam gereja lokal, kita harus mengerti siapa pemegang otoritas di dalam gereja. Nabi hanyalah orang yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan, tetapi bukan pembuat keputusan. Keputusan akhir tetap ada pada gembala jemaat. Dapat dikatakan bahwa seorang gembala jemaat adalah gembalanya para nabi. Nabi berfungsi sebagai penyampai pesan, bagian gembala adalah menimbang, menguji pesan, apakah sesuai dengan kehendak Allah. Jadi berilah kesempatan bagi gembala untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, yang sering kali terjadi, kenapa terjadi benturan, kenapa sang nabi merasa tertolak? Karena dia berkata, gembala menolak pesan saya, gembala menolak pesan Tuhan. Perlu kita ketahui Bapak Ibu,
ketika seorang nabi menerima pesan Tuhan, dia hanya menerima sepotong pasal. Sementara gembala harus mengumpulkan setiap pasal-pasal yang ada sehingga menjadi gambar yang utuh. Setelah dia menerima gambar yang utuh, baru dia bisa mengambil keputusan. Jadi ketika gembala diam, bukan berarti ia bodoh. Bukan berarti dia tidak rohani. Bukan berarti dia tidak peka dengan Tuhan. Tapi mungkin ia sedang menunggu waktu yang tepat. Ia sedang menunggu potongan-potongan pasal yang lain sebelum dia mengeksekusi menjadi sebuah tindakan atas pesan yang Tuhan berikan dalam gerejanya. Nah, dalam hal ini seringkali para nabi-nabi muda terjebak untuk menggurui para gembala. Dia menganggap dirinya lebih rohani, lebih hebat daripada gembala. Sehingga apa? Banyak orang mulai memberontak terhadap otoritas gembala. Nah, jadi sekali lagi kita katakan bahwa kalau kita sadar sebagai nabi-nabi muda, kita ada di bawah penggembalaan seorang gembala, kita harus tunduk pada otoritas yang lebih tinggi, karena gembala adalah gembalanya para nabi. Nah, berikutnya bagaimana kita mengenali roh-roh yang bekerja di balik urapan kenabian? Ingatlah bahwa ketika seorang nabi muda di dalam urapan Tuhan, tidak ada satupun yang dapat menghalangi langkahnya. Karena dia bekerja dengan dorongan nafas Tuhan, bekerja dengan urapan Tuhan. Dan ketika iblis tidak dapat menghalangi langkah daripada para nabi, tidak bisa membungkam daripada mulut para nabi, maka iblis akan berputar dan berdiri di belakang para nabi untuk mendorong sang nabi melakukan hal yang lebih jauh daripada yang seharusnya ia kerjakan. Nah, oleh sebab itu penting buat setiap kita untuk mengerti bagian kita sampai di mana. Ketika menyampaikan pesan, ya cukup sampai di sana. Supaya apa? Kita menghindari jebakan-jebakan iblis untuk kita melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Pengalaman rohani yang banyak bila tidak dibarengi dengan sikap rendah hati dan kebergantungan kepada Tuhan akan membutakan mata rohani daripada sang nabi sendiri. Akibatnya apa? Dia menjadi sombong rohani, suka mengintimidasi orang lain, dan seringkali melakukan penghakiman, menganggap orang lain tidak rohani, lalu di dalam menyampaikan pesan karena ditolak, maka dia akan cari-cari ayat yang lain untuk menghukum. Doa-doanya menjadi doa penghakiman. Nah, ini yang seharusnya dihindari dan perlu kita hindari di dalam kehidupan pelayanan kita. Nah, berikutnya meletakkan dasar pelayanan bagi nabi-nabi muda. Nah, kenapa saya sebut sebagai nabi-nabi muda? Saya tidak berusaha mengubah tatanan yang ada di dalam gereja. Saya tidak menyebut sebagai pendoa syafaat karena saya tidak berurusan dengan pekerjaannya. Tapi saya kembali pada Alkitab bahwa mereka disebut sebagai nabi-nabi muda, artinya orang-orang yang ada di bawah bimbingan. Berbeda dengan pendoa syafaat, artinya orang yang berdoa, tapi berkaitan dengan nabi adalah orang yang menyampaikan pesan. Semua pendoa berdoa, tapi tidak semua pendoa menjadi nabi. Tapi yang jelas nabi adalah orang yang berdoa. Nah, yang pertama yang dimiliki oleh seorang nabi muda adalah gaya hidup intim dengan Tuhan. Pelayanan nabi yang terlihat di mata jasmani, yang terlihat oleh mata jasmani, selalu diawali dari pelayanan yang tidak terlihat. Oleh sebab itu, kita harus memberikan perhatian kepada yang tidak terlihat daripada yang kelihatan.
Bagaimana kita membangun kehidupan yang tidak nampak. Kita percaya kita semua senang pelayanan yang kelihatan. Tapi seringkali yang menjadi bagian Nabi adalah selalu di belakang layar. Dia menjadi orang yang tidak dikenal oleh orang lain, bahkan mungkin tidak dikenal oleh jemaat. Namun satu hal, dia dikenal oleh Tuhan. Hal yang paling penting di dalam pelayanan kenabian bukan ketika sang nabi berdiri di mimbar menyampaikan pesan, tetapi saat ia berdiri di hadapan Tuhan. Di dalam kesendirian, ketika semua orang tidak peduli, satu-satunya yang peduli hanya Tuhan. Seorang nabi harus rela menerima bagiannya dalam kesendiriannya bersama dengan Tuhan. Hidup intim dengan Tuhan. Sebagaimana Henokh di dalam Kejadian pasal yang kelima dikatakan, setelah Henokh memperanakkan anaknya, maka dikatakan dia bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun lagi. Kata lagi menunjuk pada satu kenyataan, satu perbuatan yang dahulu sudah dilakukan dan dilakukan lagi. Apa itu yang sudah dilakukan? Dia hidup bergaul dengan Tuhan. Dan dia hidup bergaul lagi dengan Tuhan selama 300 tahun. Nah, menjadi sesuatu yang paling penting, pondasi kehidupan kita bagaimana seorang nabi harus memiliki hidup intim dengan Tuhan lebih daripada yang lain. Nah, yang kedua, nabi juga dituntut untuk hidup di dalam komunitas. Bukan zamannya hari ini nabi itu hidup sendiri. Kita melihat contoh di dalam Alkitab, Elia itu seorang nabi yang berjalan dalam kesendirian. Akhirnya dia merasa tidak kuat. Elia itu adalah nabi yang unik di hadapan Tuhan. Kenapa? Dia selalu dikasih teman oleh Tuhan, tapi ditinggalin. Kasih teman ditinggalin, dikasih teman ditinggalin. Sampai terakhir dia dikasih teman oleh Tuhan yang namanya Elisa. Dia pun juga berkata, Elisa tinggallah di sini sebab Tuhan menyuruh saya ke Betel. Tapi Elisa tetap bersama dengan Elia. Bukan hanya jemaat yang harus berkomunitas, nabi juga harus hidup di dalam komunitas. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, para nabi khususnya Samuel, Elisa, dan Elia, mereka membangun komunitas. Saul ketika diurapi oleh Tuhan, dia bertemu dengan rombongan para nabi muda yang ada dalam bimbingan. Elisa ketika menemani Elia ke Betel, ke Yeriko, maka dia ditemui oleh rombongan para nabi. Para nabi harus juga hidup di dalam komunitas. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, yang tidak kalah penting bagi seorang nabi muda adalah hadir dalam Dewan Musyawarah Allah. Memiliki waktu-waktu bersama dengan Tuhan, tetapi juga berkumpul dengan para nabi yang lain. Untuk apa? Mendengar pesan-pesan Tuhan. Maka menjadi hal yang aneh bila mengaku dirinya seorang nabi, seorang penyampai firman Tuhan, tapi tidak pernah duduk di kaki Tuhan, tidak pernah punya komunitas, lalu mengaku mendapat pesan. Jadi pesannya dari mana? Sudah terlalu banyak di dalam Alkitab kita bisa melihat contoh-contoh nabi, tapi tidak pernah duduk dalam hadirat Tuhan dan mereka menjadi nabi-nabi palsu di dalam zaman para raja-raja. Jadi ketika mereka menyampaikan pesan yang keluar bukan dari isi hati Tuhan, tetapi dari hatinya sendiri, isi hatinya sendiri,
alias nubuat palsu. Nah, yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai seorang pelayan, apakah itu sebagai nabi-nabi muda, sebagai gembala, dimanapun kita melayani, kita dituntut oleh Tuhan untuk kita melakukan bagian kita. Mungkin kita sebagai gembala mari melakukan dengan baik. Kalau hari ini kita dipanggil masuk dalam pelayanan profetik sebagai pelayanan kenabian, lakukan dengan baik. Sekali lagi saya katakan, ketika kita menolak bagian kita untuk menyampaikan pesan Tuhan, artinya kita sedang memaksa orang lain melakukan bagian kita. Ketika kita menolak untuk melakukan pekerjaan pelayanan kita, sesungguhnya kita menjadi beban bagi orang lain. Dan ketika kita menolak panggilan pelayanan kita, sesungguhnya kita tidak pernah terhubung dengan Tuhan. Jadi mari kita lakukan bagian kita. Semua pelayanan itu penting dan setiap bagian harus berfungsi sebagaimana seharusnya. Namun di atas semuanya itu, di dalam pelayanan, Allah menginginkan sebuah keteraturan, sehingga semua dapat berjalan sebagaimana mestinya dan mendatangkan damai sejahtera bagi kita semuanya. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur firman Tuhan secara singkat ini biarlah membangkitkan setiap kami, khususnya setiap anak-anak-Mu, para nabi-nabi muda yang sudah lama meninggalkan ladang pelayanan. Mereka meninggalkan pelayanan sebagai penyampai-penyampai kebenaran firman Tuhan, sebagai juru-juru bicara Allah. Hamba-Mu berdoa, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang singkat ini, dia dibangkitkan kembali ya Tuhan. Rohnya dibangkitkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, pakai setiap anak-anak-Mu, pertajam lidah bibir anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk dia boleh menjadi juru bicara Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa, biarlah di era Pentakosta yang ketiga ini Tuhan, Tuhan bangkitkan lebih banyak lagi nabi-nabi muda di dalam pelayanan, di dalam gereja lokal Tuhan, yang menolong daripada gereja, menolong daripada gembala-gembala, menjadi mata bagi gembala, untuk mereka menangkap pesan-pesan yang daripada Allah, sehingga gereja boleh berjalan di dalam koridor Allah untuk menggenapi amanat agung Tuhan di akhir zaman ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami minta syukur Tuhan, berkati firman-Mu dan berkati setiap umat-Mu yang sudah mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita persiapkan perjamuan kudus. Nah Bapak Ibu yang di rumah boleh persiapkan roti dan anggur. Nah mari yang sudah siapkan roti, kita angkat roti kita di tangan kanan. Saya akan bacakan firman Tuhan buat kita semuanya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan. Mari kita siapkan cawan kita. Kita angkat tangan, kita angkat di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa buat tubuh dan darah-Mu. Kami percaya melalui perjamuan kudus kami bersatu dengan Tuhan. Dan biarlah hari ini ya Tuhan, pengurapan yang baru mengalir atas setiap kami, mengalir atas setiap anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Urapan kenabian ya Tuhan turun atas setiap anak-anak-Mu di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Jadilah berani, jadilah penyambung-penyambung lidah Tuhan, jadilah juru bicara Allah yang mengalunkan, menyuarakan kebenaran firman Allah di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Dan biarlah mulai hari ini kebenaran firman Allah disuarakan melalui lidahmu, melalui bibirmu di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau jamah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Jamah ya Tuhan, dimanapun mereka berada, yang hari ini mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan jamah, Tuhan teguhkan firman-Mu di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Bangkit, bangkit, bangkit di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah dan bawalah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dalam Roh Kudus, yang senantiasa menyertai kehidupan kita, memberi kita kemampuan dan kekuatan di dalam melakukan tugas dan panggilan yang Tuhan berikan atas kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.